baru, tapi jangan khawatir karena ASKI dikelola oleh orang-orang yang berverb, dan sejak 2016 kemarin kami sudah bekerja sama dengan Petren. Lanjut, saya tanya, siapa yang ikut umroh merdeka? Hah? Oh enggak, ikut umroh merdeka tapi sudah bayar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Al-Walid. Video ini saya buat setelah saya menonton atau melihat konten yang dibuat oleh Bang Detektif D. Walaupun sebenarnya video ini sudah pernah saya buat beberapa waktu lalu, tepatnya kurang lebih itu beberapa bulan yang lalu ya, mengenai MUI. Pak Zaini Mustafa dan juga Pak Darso dan kawan-kawan yang lain itu sudah beberapa kali menyuarakan untuk bagaimana MUI ini turut andil dalam memanggil pihak Yusuf Mansur atau memanggil Yusuf Mansur atau Jam'an Nur Hatib Mansur untuk dimediasi bersama para korban. Namun kenyataannya hingga hari ini hal itu belum juga terwujud, teman-teman. Bahkan saya pernah membuat video tentang MUI, kenapa MUI tidak sampai sekarang tidak slow respon ya sepertinya, padahal ini kan masalah umat, teman-teman. Hingga kemudian kemarin saya melihat video yang dibuat oleh Bang Detektif D. Kemudian saya mencoba untuk meriset sendiri, riset kecil-kecilan, saya searching di Google segala macam. Ini teman-teman kita simak bersama-sama video ketika Pak Zaini Mustafa sempat bertemu dengan MUI yang di sini salah satu pengurusnya adalah Kiai Haji Cholil ya. Oke teman-teman, kita simak video ini bersama-sama. Ini menyampaikan ekspektasi atau harapan pada MUI ini. Masyarakat bisa membuktikan, bisa melihat MUI tidak punya hak itu. MUI itu fungsinya adalah memberikan nasihat, memberi fatwa, dan meluruskan. Yang memberi tindakan hukum itu adalah polisi. Itu biar tidak salah. Ini aja MUI, meskipun ngomong gimana kalau nggak berhenti tetap aja. Paling melakukan polisi, tidak punya hak untuk menghentikan, tapi menasehati, memberi arah, menyampaikan gitu ya. Tapi yang mengikat itu adalah pemerintah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kami pun juga hati-hati di dalam banyak hal. Tidak karena namanya di luar ada desas-desus perlu kami mengambil tindakan. Nanti kita juga salah, ya. Al-Khotor film ambil soal film ini salah karena memaafkan, lebih baik daripada kita dulu segera menghakimi, kira-kira begitu bahasanya. Makanya seperti ini disampaikan di video yang periksa ini kalau tabayun tidak mungkin hanya satu arah. Kemudian dari pertanyaan apa harapannya, kita pun juga kalau bicara harapan apa yang bisa kita lakukan, apakah dimediasi, apa difasilitasi, itu bisa kita lakukan. Tidak bisa kami menekan kalau mengharuskan tidak punya hak itu utamanya. Ada dimediasi yang mungkin kalau dia berbuat salah dia terhentikan, kemudian menyampaikan kepada umat, maksud itu Bapak sudah cerdas, akhirnya cerdas sendiri. Ini kan rekodnya dulu Bapak itu saya investasi nggak ngomong ke MUI, setelah sekarang kok nggak ngomong ke MUI yang disalahkan, ini kan rekod juga. Dulu kan ada kan ibu investasi nanya ke MUI ke Pak Ihsan, betul ya, terus sekarang nyalain MUI itu masih ada benernya, jadi kan investasi nggak ngomong, apapun itu nggak ngomong, ditanya MUI kemana aja ketika itu ada masalah, gitu ya. Nah ini sama dengan dakwah di TV, begini TV itu manggil nggak pernah kami ke MUI, nggak pernah nanya ke MUI, nggak pernah minta rekomendasi MUI. Gila di MPTV ada masalah MUI kemana aja kok jadi yang nggak ngomong. Gila masalah MUI sudah cuci piring. Ini dari kami sampaikan kondisinya MUI itu punya harapan besar bolehlah. Kalau MUI begini terpapar stok ini. Saya ingin menyampaikan juga berikutnya biar kita sama-sama paham, biar sesama Islam sudah rugi berantem lagi. Sudah tertipu, hilang juga rumah-rumahnya juga gara-gara tadi bahasa Pakistan itu yang macam-macam. Akhirnya kita menjadi repot. Nah, kalau berkaitan dengan sampai berdas, saya pikir sudah nggak bisa antisipasi berdas. Saya pikir di YouTube udah banyak banget. Kalau itu Bapak sekalian mau mereka nggak bisa kalau sama mau di YouTube. Nah,
langsung hukum saja sehingga tidak beredar. Jadi kalau khawatir beredar, kok masih khawatir? Yang perlu disampaikan oleh kita, pertama, ya tentu perbuatan yang salah itu bisa diakui dan bisa terbukti kalau dari proses diselamatnya atau obatnya. Yang kedua, ibu bapak sekalian, kalau memang ada hak-haknya dan bisa dibayarkan oleh yang bersangkutan, seandainya salah kita belum menghakimi, ya, karena kami ada mekanisme. Tabayun, informasi sudah lengkap, dirapatkan di MI, apa sikap terlalu bertele-tele, kalau menurut saya, terlalu bertele-tele. Dan selama MUI tidak pernah punya niat atau tidak pernah mewujudkan untuk mempertemukan antara Yusuf Mansur atau Jam'an Rotib Mansur dengan para orang-orang yang mengaku sebagai korban yang dirugikan, para investor ini, tambang batu bara, patungan usaha Hotel City, Paitren, karyawan Paitren dan segala macam. Intinya seluruh korban yang mereka ini menuju kepada nama Yusuf Mansur. Apa susahnya? Apa susahnya sebuah lembaga sebesar MUI, Majelis Ulama Indonesia, memanggil Yusuf Mansur? Di sini Pak Cholil ini mengatakan kita bukan polisi. Ya memang, semua orang paham MUI bukan polisi yang mampu menegakkan hukum. Di sini kita, Pak Zaini Mustafa dan kawan-kawan, Pak Darso menyuarakan untuk diadakan mediasi. Mungkin akan ketemu titik terangnya di sana. Lalu kenapa MUI sampai sekarang seolah-olah saya sampai hari ini mau bertanya, apa sih kemudian gunanya MUI ini kalau kayak gini? Ini kan urusan yang menyangkut keumatan, teman-teman. Semoga pihak MUI mendengar video ini, melihat video ini. Saya selama ini membela MUI, terus terang saja. Wallahi saya membela MUI, mau di media sosial, di Twitter, di Facebook, di mana-mana. Kita sebagai netizen membela MUI gitu. Terus terang dari kemarin-kemarin itu muncul hashtag tentang MUI segala macam yang memang tidak, orang-orang yang memang notabene tidak menyukai MUI, dan kita membela itu, teman-teman. Tapi ketika menyangkut masalah ini, keumatan dan MUI kemudian tidak bersuara, lalu saya mau bertanya, gunanya MUI terus apa? Coba. Korban itu bukan 1-2 orang, teman-teman. Korban itu banyak, gitu, ratusan, bahkan ribuan. Lalu apakah MUI tidak terketuk pintu hatinya untuk melihat itu? Gitu? Saya melihat di sini. Sekarang begini, teman-teman. Saya mau bilang sama teman-teman, teman-teman boleh beropini. Opini itu adalah sesuatu yang dibolehkan, tentu saja. Kita tidak boleh dong dilarang untuk beropini, teman-teman. Saya mau beropini begini. Saya mau bertanya begini, teman-teman. Kenapa MUI sampai sekarang tidak punya, tidak bisa mewujudkan mediasi antara Yusuf Mansur dengan para korban? Apakah ada hubungannya dengan ASKI, di mana di situ ada nama Kiai Haji Cholil sebagai orang di dalam ASKI tersebut, gitu. Ini saya bertanya ya, teman-teman. Makanya saya bilang kita boleh dong beropini, gitu. Kalau memang itu tidak betul, ada hubungannya, misalkan mau mengatakan oh tidak ada hubungannya, ya kenapa susah sekali memediasikan antara Yusuf Mansur dan para korban, gitu. Kita lihat video ini, teman-teman. Saya perlihatkan dulu ini. ASKI ini saya riset saya searching di aski.com ya. Haji Muhammad Cholil Nafis LC MA PhD, Ketua Dewan Pengawas Syariah. Deskripsinya, salah satu pengurus pusat MUI dan pimpinan Ponpes Cendekia Amanah di Depok, juga menjabat DPS di beberapa lembaga keuangan selain di ASKI. Diingat ya, teman-teman, di garis bawahi. Oke, di sini saya perlihatkan saja ketuanya. Direktur utama Muzakir SE. Oke. Acara selanjutnya yaitu acara utama, yaitu tauziah atau kajian online Tasyakur Milad ASKI kelima yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Cholil Nafis selaku Dewan Pengawas Syariah ASKI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, wabil khusus Pak Muzakir sebagai Direktur Utama PT ASKI, Mas Hafiluddin, juga Mas Santohari, teman-teman yang hadir, terutama ini para komisaris
dan Direktur, seluruh karyawan yang hadir pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, kita ulang tahun ASKI yang ke-5. Ini kalau balita lagi lucu-lucunya. Ya. Nggak tahu kita termasuk yang lucu atau enggak nih Pak Mudzakkir. Mudah-mudahan kita ini lagi sehat-sehatnya. Ya. Konfirmasi, ini video ini saya munculkan untuk mengkonfirmasi screenshot yang saya tampilkan tadi ya teman-teman. Terkonfirmasi ya. Oke, kita lihat video selanjutnya. Baru, tapi jangan khawatir karena ASKI dikelola oleh orang-orang yang berprofesi sebagai pendahulu dan pendiri asuransi syariah di Indonesia. Ya. Direktur utama yang pertama, Direktur Utama Asuransi Syariah di Indonesia, inilah salah satu pendiri asuransi syariah keluarga Indonesia. Dan sejak 2016 kemarin, kami sudah bekerja sama dengan Paytrend melalui program yang namanya Pro Mitra, Pro Family, dan juga Pro Invest. Ada yang sudah ikut produknya? Ya, alhamdulillah kerjasama ini terus berlanjut dan sekarang kita mencoba menggulirkan yang namanya ikhtiar umrah. Ada yang sudah pernah dapat hadiah umroh, reward umroh dari Paytrend? Belum ada ya? Harusnya jangan, karena mitra harusnya berangkat sendiri, jangan mengharap hadiah. Betul? Bahkan seharusnya mitra menghadiahkan umroh untuk saudara-saudaranya, untuk keluarganya, dan orang-orang yang dicintainya. Karena itulah manajemen Paytrend bersama-sama dengan ASKI menghadirkan yang namanya ikhtiar umrah ini. Satu produk, ya, produk asuransi yang dikemas dalam sebuah program yang namanya ikhtiar umrah. Jadi teman-teman mitra semua jangan salah, ini adalah sebuah program yang berasal dari produk asuransi. Yang izin resmi sudah kami dapat dari OJK ya di tahun 2016 yang lalu dengan nama produk Muawanah Berencana. Dan di tahun 2019 kemarin kami merancang program yang namanya Ikhtiar Umroh yang bisa membantu saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang ingin bisa beribadah umroh dan menabung sendiri kemudian di cover atau dilindungi dengan sistem asuransi. Jadi mohon difahami dulu bahwa ini adalah produk asuransi yang merupakan produk kumpulan yang dipasarkan oleh teman-teman secara referral atau referensi. Jadi teman-teman harus ikut dulu menjadi peserta, baru bisa memasarkannya atau mereferensikannya kepada orang lain. Jadi teman-teman harus paham bahwa lembaga keuangan yang boleh atau sesuai regulasi bisa mengumpulkan dana masyarakat adalah perbankan atau asuransi. Untuk itulah maka manajemen Paytrend bekerja sama dengan ASKI. Nah mudah-mudahan dengan kerjasama kita mencoba mengajak lebih banyak. Itu, saya perlu menampilkan itu teman-teman. Saya sekali lagi mau bertanya, apakah karena ASKI ini pernah bekerja sama dengan Paytrend atau mungkin sampai sekarang masih bekerja sama dengan Paytrend sampai kemudian sulit untuk memanggil Yusuf Mansur agar bisa dimediasi bersama para korban teman-teman. Terus terang di sini permintaan para korban yang diwakili oleh Pak Zaini Mustafa, Pak Darso dan lain-lain dan teman-teman yang lain. Tidak muluk-muluk teman-teman, tidak ada niat kami untuk membenci Yusuf Mansur. Niat kami hanyalah bagaimana agar hak-hak dari para korban ini bisa terselesaikan dan semua kemudian bisa tersenyum kembali gitu. Siapa yang bisa mewujudkan itu? Orang yang salah satu yang paling bisa mewujudkan untuk dimediasinya antara Yusuf Mansur dan para korban, yaitu adalah MUI. Tidak usah lagi ya untuk kemudian mengatakan kenapa tidak ke rumahnya saja, sudah dua kali para korban ini ke rumah beliau Yusuf Mansur, namun kenyataannya hasilnya juga zonk teman-teman. Jadi sekali lagi saya bertanya, apa karena video ini karena ASKI asuransi syariah itu tadi bekerja sama dengan Paytrend dalam hal ini program umroh itu tadi gitu. Saya tampilkan satu lagi video teman-teman. Ini saya ambil dari salah satu channel YouTube yang diupload sekitar 2 tahun yang lalu ya teman-teman. Ikhtiar Paytrend ASKI dan Paytrend, Pak Hari Prabowo SE, CEO Paytrend. Oke, kita tampilkan video teman-teman. Lanjut. Saya tanya, siapa yang ikut umroh merdeka?
Oh enggak, ikut umroh Merdeka tapi sudah bayar. Booking seat. Wih, nggak ada nih. Oh, kalau nggak ada isu nih. Kalau nggak ada isu nih. Oke, nih ya, perhatiin cara presentasi. Tolong jawab dengan jujur. Siapa yang mau umroh? Wah, yakin ya? Yakin. Oh. Ini ada 7 pertanyaan, Pak. Yang kedua, yang tadi bilang mau umroh, kapan umrohnya? Kapan? Manis Tahu tahu. kapan? 3 tahun itu kapan? Tahu. Pasti nggak? Pasti nggak? Karena insya Allah orang Indonesia beda. Insya Allah orang Indonesia itu ya kalau bisa nggak datang gitu. Diundang ke sana ya. Insya Allah. Maksudnya kalau ya insya Allah nggak datang. Beda. Makanya orang Arab pun kalau ngomong orang Indonesia dia udah bukan berarti membuka. Karena dia udah tahu tuh. Ini kalau orang Indonesia ngomong insya Allah nih nggak pasti nggak datang gitu kan. Saya tanya, pasti nggak 3 tahun lagi? Kapan? Manis tahu. Saya tanya saya gini, kira-kira 20 tahun lagi pasti nggak? Pasti? Tidak pasti. Hah? Nggak pakai kau nih mah. Saya nanya, 20 tahun lagi masih umroh nggak? Yakin? Belum tentu. Yakin ya? Yakin. Siapa yang yakin 20 tahun lagi umroh? Pasti. Sebutin tanggalnya atau tahunnya. Bisa? Tahun aja belum tahu. Artinya nggak pasti kan? Saya tanya, 15 tahun lagi umroh, pasti nggak? Nggak. Perhatian Clara. Ya. Sama yang saya presentasikan. Nah, sekarang kita ada program 10 tahun lagi pasti. Oh, 20 tahun nggak pasti kan? Betul nggak? 15 tahun nggak pasti kan? Nah, kita ada program sekarang 10 tahun pasti umroh. Dengar sendiri kan apa yang dikatakan oleh Pak Hariwibowo ini, umroh merdeka, yang dimana sampai hari ini banyak kemudian orang-orang bermunculan mengaku sebagai korban, entah itu di YouTube, saya hanya ingin mengatakan orang yang saya wawancara sendiri yaitu Ibu Tugi gitu, sangat jelas sekali di sana dia menyetorkan duit senilai 10 juta, kemudian dipisahkan 3,5 juta untuk booking seat dengan untuk program umroh merdeka gitu teman-teman. Namun sampai hari ini tidak ada informasi apa-apa gitu. Ya, saya membebaskan teman-teman untuk beropini di kolom komentar teman-teman. Di sini ada banyak ya hal-hal yang bisa dilihat. Saya searching di Google pun langsung bermunculan gitu, ASKI dan Pytrend bekerja sama gitu. Di mana pengurus ASKI tadi sudah saya lihatkan teman-teman, ada Kiai Haji Cholil di sana. Saya tidak menuduh di sini. Kita nggak boleh menuduh teman-teman, nggak boleh gitu. Ya kita bisa, kalau beropini kita boleh dong beropini, berpendapat boleh dong kita berpendapat gitu. Apakah kemudian masalah ini yang kemudian membuat MUI sampai hari ini tidak memanggil Yusuf Mansur gitu? Saya bertanya ya di sini, saya bertanya teman-teman. Kalau mungkin MUI punya jawaban lain ya dijawablah. Jangan kemudian umat ini dibuat terlunta-lunta seperti ini gitu. Dengan bahasa-bahasa bahwa, saya masih ingat betul tadi di video awal Pak Cholil mengatakan bahwa pas investasinya diam-diam, giliran rugi baru melapor. Ya tugas MUI lah di mana? Sebuah lembaga besar gitu untuk melindungi umat dong. Kalau misalkan ada kasus sebesar ini lalu MUI diam saja, lalu apa fungsi dan kegunaan dari Majelis Ulama Indonesia, sebuah lembaga besar gitu di Indonesia? Saya tegaskan sekali lagi teman-teman bahwa kita adalah pencinta para ulama dan Majelis Ulama Indonesia adalah salah satu lembaga yang saya dukung dari dulu. Tapi kalau misalkan ada muncul kasus besar seperti ini gitu, ada kasus tambang batu bara, Pytrend, Hotel City, Kondote Moyavidi, dan ada beberapa kasus lainnya. Seolah-olah itu di mata MUI itu tidak ada gitu loh. Sampai tidak ada respon gitu.
Kalau menurut saya bahkan tidak dihubungi sama Pak Darso sama Pak Zaidul Mustafa pun harusnya MUI sudah bertindak sendiri gitu, mengantisipasi, mempertemukan. Bukan kita tidak ingin menghukum siapapun di sini, tidak ada teman-teman. Jadi kalau misalkan Pak Kiai Haji Cholil mengatakan bahwa kita di sini bukan lembaga hukum, bukan polisi, ya memang bukan. Tidak ada. Kami meminta MUI untuk melakukan mediasi, tidak lebih gitu loh. Biar masalah ini ketemu jalan-jalan keluarnya gitu. Siapa lagi kalau bukan MUI kita mau minta tolong gitu. Ini ada sebuah screenshot saya tampilkan teman-teman. Alhamdulillah kalau udah rezeki nggak akan kemana, hehe. Makasih Pak Etren ya sudah kerjasama dengan program ikhtiar umroh ASKI sebagai solusi menabung umroh yang aman, halal dan menguntungkan berbasis asuransi syariah. Teman-teman udah daftar, yuk baca infonya di sini. Saya klik yang itu tadi sudah tidak bisa website tidak bisa dimasukin linknya ya, teman-teman. Dan terakhir saya mau katakan bahwa kalau memang semua narasi ini tidak betul, tolong dong MUI segera untuk Yusuf Mansur agar dipanggil. Ini sebenarnya sebuah upaya agar Yusuf Mansur ini biar bisa ketemu dulu dengan para korban. Kan selama ini pihak Yusuf Mansur ngomong A, I, U, babi, bu. Pihak korban ngomong gini, pihak Yusuf Mansur ngomong ini. Dan ini terlalu lama teman-teman. Kenapa sampai hari ini tidak ada orang yang punya pengaruh kuat, yang punya inisiatif untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Masalah keumatan. Yusuf Mansur seorang muslim, korbannya juga seorang muslim, sama-sama muslim teman-teman. Tidak adakah muslim di luar sana yang punya wewenang yang bisa memanggil Yusuf Mansur untuk dimediasi gitu teman-teman? Tidak adakah gitu? Terketuk pintu hatinya untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Lucu kita lama-lama makin lucu kalau kayak gini modelnya. Oke. Cukup sekian dari saya, silakan teman-teman tulis pendapatnya di kolom komentar dan kita doakan semoga terketuk pintu hati dari MUI untuk segera menyelesaikan masalah ini gitu. Karena ya bertanya-tanya sampai sekarang dan bingung gitu, kenapa MUI yang sebuah lembaga besar yang sangat mungkin bisa memanggil seorang Yusuf Mansur gitu, kenapa tidak melakukan itu gitu? Kenapa tidak melakukan itu? Memanggil Yusuf Mansur kemudian dipertemukan dengan para korban, teman-teman. Kita masih mencintai para ulama, sangat mencintai para ulama, dan kita sangat mendukung kinerja dari Majelis Ulama Indonesia. Namun ketika bersentuhan dengan hal Yusuf Mansur, ya kita juga patut bertanya dong. Kita juga patut beropini, berpendapat dong. Kenapa sampai hari ini belum juga memanggil Yusuf Mansur, teman-teman? Apakah ada hubungannya dengan ASKI? Ya itu pertanyaan kan. Ya saya tampilkan video-video tadi ya untuk membuktikan bahwa ASKI benar-benar pernah bekerja sama atau mungkin masih bekerja sama dengan Pak Etren, teman-teman. Ada bukti video-videonya, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Khalid Al Walid, see you on the next videos.